Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi dalam renungan harian bersama saya Luhut Gandamana Sitanggang. Tema hari ini adalah salam dari siapa? Yang diambil dari Wahyu 1 ayat 4-8 yang berbunyi demikian. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kamu, dan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ada kata-kata yang kerap kita ucapkan, titip salam ya. Kata-kata itu terucap ketika kita tahu seseorang akan bertemu dengan orang yang kita kenal, apalagi yang kita kasihi. Kadang kita menitipkan salam kita untuk orang tersebut. Namun, apa sebenarnya salam itu? Arti harfiah dari salam adalah damai. Hal itu berarti kalau orang menyampaikan salam kepada orang lain, dia mengharapkan orang itu berada dalam kondisi damai. Dalam kitab Wahyu ini yang berupa surat kepada 7 jemaat, Yohanes pun menyampaikan salam yang berisi harapan supaya jemaat selalu berada dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Namun, kasih karunia dan damai sejahtera seperti apa dan dari siapa? Yohanes menyebutkan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang Dia harapkan berasal dari Allah. Bahkan Allah itu Dia gambarkan sebagai yang sudah ada dan yang akan datang. Yohanes masih menambahkan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu juga berasal dari ketujuh roh di hadapan tahtanya dan dari Yesus Kristus. Karena itu, yang patut dimuliakan hanyalah Tuhan. Yohanes menggambarkan Tuhan yang mengasihi dan yang melepaskan kita dari dosa, serta membuat jemaat menjadi suatu kerajaan dan imam. Dia juga adalah yang akan datang kembali, serta yang Maha Kuasa. Dari semua perkataan Yohanes itu, kita belajar mengharapkan yang terbaik bagi orang yang kita beri salam, bukan sekedar bunga bibir atau basa-basi. Salam itu merupakan doa kita bagi orang yang kita beri salam. Selain itu, hal ini menunjukkan tindakan kita memuliakan Tuhan yang bisa mengaruniakan salam itu. Itu bukan berarti salam kita yang membuat orang itu menjadi baik, damai, dan sejahtera. Namun semua karena ada Dia, Tuhan yang mengaruniakannya. Salam bisa mendamaikan. Salam bisa mendatangkan kedamaian bukan karena kita yang berbaik hati, namun karena Tuhan yang berkuasa memberikannya. Jadi,
Ketika kita menyampaikan salam, salam dari siapakah yang kita harapkan kita ucapkan? Salam kita pribadi ataukah salam dari Tuhan? Tuhan memberkati. Amin.